AB. Pantas Angkatan Laut tidak pernah maju. Kenapa? Sakit semua kan. Loh, ini apa ini Bapak ini Kaslan maunya? Kamu tahu golongan darah saya? Golongan saya darah AL. Sampai sekarang tidak berubah. Jadi golongan darahnya AL. AL. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik perjalanan tokoh dari kanal Anak Bangsa TV. Kali ini tokoh yang kita angkat ke permukaan adalah tokoh bangsa. Luar biasa. Semua orang sudah mengenal, beliau adalah Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Ten Sondag. Beliau adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut tahun 2002, tahun 2005. Begitu Pak Ken? 2005. Ya. Pak Ken, terima kasih. Mohon dicopot dulu Pak, mungkin sudah. Terima kasih. Terima kasih, ini ngobrol agak panjang Bapak. Lumayan. Panjang, jadi Pak Ken ini agak unik. Pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, mengabdi pada dua presiden. Ya. Presiden Megawati Dan Presiden SBY. Rasanya gimana Pak, dua presiden? Berarti kan gayanya berbeda-beda ya? Karena begini, saya dengan Pak SBY udah lama ya. Beliau jadi presiden 2004 Oktober. Nah, 2005 Februari akhir saya udah diganti. Iya. Jadi relatif 4 bulan bersama dia. Iya. Meskipun selama Bu Mega presiden dia di kabinet sebagai Menko Polhukam dan saya kepala staf, sehingga ada terus hubungan ini ada. Interaksinya terus Pak ya? Masih terus. Dan Pak SBY ini kan satu angkatan dengan saya, seskonya. Tapi kan senior Bapak ya? Iya, dia junior saya. Ya, Bapak kan tahun 70. 70. Beliau 73. 73. Oh, Tapi beliau mungkin dari Angkatan Darat yang termasuk menonjol, iya. seskonya lebih awal. Iya. Dan beliau waktu itu di seskot, saya di seskual. Oh iya. Hanya di sesko itu pada akhir pendidikan kita namanya PKB Juang. Kumpul Bergabung. semua. Oke. Ya. Saya ketua. Lurahnya. Lurahnya. Meskipun dia Angkatan Laut, waktu kita kan biasa Angkatan Laut itu lebih tua lah. Kalau sekolah itu dibanding Angkatan lain kita selalu lebih lama lah. Ya, di atas saya masih ada Angkatan 68, 69 yang ikut seskolah sama-sama saya. Kemudian saya tunjuk beliau itu jadi pembicara, mempresentasikan makalah yang kita buat. Karena beliau memang mempunyai bahasa yang runut. Cerdas. Dia cerdas. Saya tahu betul. Iya. Di sekolah saya tahu itu. Cerdas orang. Bentar. Gitu. Jadi akhirnya, tapi waktu diganti saya belum pensiun karena Bu Mega, zaman Bu Mega itu kalau saya lihat saya diperpanjang 5 tahun. Harusnya saya pensiun 2003. Ya, karena diperpanjang 5 tahun. Ya, harusnya 2008 kan, gitu ceritanya. Iya. Waktu umur umur tentara itu kan 55. Oh, dulu 55, Pak? 55. Belum 58? Belum. Oke. Jadi, ternyata setelah pergantian presiden, saya diganti 2005, jadi saya pensiun, kalau dari umur sudah 57 saya pensiun. Ya, padahal... Tapi belum 58, Pak? Belum. Masih aktif ya? Ya. Jadi, saya harusnya, secara aturan, karena saya lahir bulan Juli, 9 Juli, maka saya pensiun 1 Agustus. Harusnya. Oke. Tapi Pak SBY ganti saya Februari akhir, tapi saya masih menikmati belum pensiun. Tapi tiba-tiba bulan Mei keluar pensiunnya. Jadi tidak menunggu sampai 1 Agustus pensiunnya ya. Kenapa begitu Pak? Ya. Nggak tahu itu kebijaksanaan dia, presidennya. Dan bedanya kan banyak Pak. Kalau saya 4 bintang non-job, tetapi belum pensiun, paling tidak 1 bulan gaji saya masih 5 juta lah, waktu mungkin lah ya. Tapi begitu pensiun langsung 1,7. Pensiun berapa Pak? 1,7 juta. Tahun 2005? Tahun 2005. 1,7 Pak? 1,7.
Saya waktu itu gaji saya udah 15 juta waktu itu, Ya Pak. iya. Swasta. Kayak sekarang akhir ini Pak Jokowi ini kan memperhatikan ya. Sudah dimulai Pak SBY tentu, tapi lebih cepat Pak Jokowi ini menaikkan gaji kita, menyesuaikan. Hingga saya sekarang bisa terima 4 bintang ini mungkin 4,8, 4. Ini gedean gaji anak buah saya, Pak. 4,8, bintang 4. Ya, betul. Pak, saya bayangkan kalau yang Serda, Sertu, Peltu gitu. Anak saya, Letko lebih jauh, lebih gaji 2 kali lipat dia dari saya sekarang ini. Oh iya. Pak, baik, saya mau nanya lagi Pak SBY sudah. Kalau Bu Megawati seperti apa? Bapak agak lama dengan Bu Mega. Saya sangat respect, sangat salut ya, kalau kadang lebih tepat salut. Orangnya tegas, keras dan tegas. Wah itulah. Perempuan? Wah, perempuan. Tegas keras? Ya, ada satu cerita tapi saya nggak bisa cerita ya. Ya. Intinya beliau itu bisa marah, nah itu. Tapi meskipun kadang-kadang diam, yang saya terkesan sekali beliau tidak mau ikut campur dengan kita. Pada saat gonjang-ganjing, saya waktu merencanakan beli kapal dari Belanda, banyak yang kritik ya, termasuk dari luar kritik kenapa nggak beli bikin sawah aja daripada beli kapal. Yang Sigma itu? Yang waktu mau beli Sigma itu? Sigma itu. Saya tahu Bapak, siapa yang kritik Bapak waktu itu? Ya, wah, ini Tempo kan rame waktu itu. Ya, sekarang kan marilah kita beli kapal ikan aja daripada beli kapal banyak mahal-mahal. Ya, tapi bukan itulah. Tapi Pak Kunchoro ya, Pak. Kunchoro Jakti. Pak Kunchoro Ya, Jakti. Ya. Pentakan tanya sama saya, kenapa harus beli dari situ, Skelde ini? Kenapa tidak di Van der Gusen? Saya jawab, saya ini ambil kapal Fatila Class waktu itu namanya masih Feyenoord, ya, galangan itu, Wilton Feyenoord, yang sekarang namanya Van der Gusen. Saya punya teman banyak di Belanda, ya, termasuk saya Kasal, teman sekolah saya di sekolah operasional school itu, itu satu kelas sama saya, satu kelas di Den Helder. Sama-sama jadi Kasal. Cuma dia bintang 3, saya 4. Kasal Belanda kan bintang 3. Klavert namanya, Klavert. Klavert bilang sama saya, Van der Gusen tuh gelangan yang mau bangkrut. Tapi kita, Angkatan Laut kita aja belinya dari Skelde, dia bilang. Ya, oke, saya ingin lihat. Saya ke Den Helder. Saya naik kapal Seven Provinsen. Ya. Itu satu kapal destroyer yang sudah Sigma, ya, Sigma class. Saya yang dulu belajar di Belanda dengan Fatila Class, begitu naik di kapal itu saya, waduh, kapalku jadi begini hebat ya. Yang kita dulu konsul kita gede-gede, weapon control konsul tuh sekian, tactical display konsul sekian, besar. Ini bisa cuma komputer kecil gitu. Waduh, melompong tuh, apa? Rumit itulah. Ya. Ya, ini kapal modern sekarang ya begini, ini Sigma. Ya. Model Sigma itu, apa? Ship Integrated Grammatical Sigma. Ada. Modulator atau Modulaticity Approach. Sigma ya. Dia itu kenal dibilang Sigma karena dia diberikan potongan badan kapal, ya, potongan ada 3, 4, 5 potongan. Dibilang intan apa itu, diamond cutting. Itu berguna supaya kalau pancaran radar kena itu dia bisa bias, bisa pecah itu. Dia ada balik full gitu, sehingga di radar musuh melihat itu hanya tidak bisa sebagai bintik sasaran, tidak bisa. Dulu sebelum itu kan kita kenal namanya tuh kapal siluman gitu lah, kira-kira gitulah. Jadi kalau kita lihat beda kapal modern dan kapal lama sekarang itu dari bodi kita sudah bisa tahu. Gitu. Nah, itu. Jadi waktu itu terjadi polemik begitu, ada yang bilang kenapa enggak dari Itali dan kan, termasuk almarhum Pak Taufik Kemas juga. Itu asal itu dari Itali itu bagus gitu. Ada. Saya datang ke Bu Mega di Teguh Umar, saya bawa buku-buku semua, terutama kita kan punya pegangan, namanya jadi kalau kita mau bangun sesuatu tentara, tolong saya juga pesan,
kita harus punya buku itu ya, Joint Fighting Ship, Joint Aircraft System, Joint Electronic System, Joint Weapon System. Manual 4 itu. Itu isinya semua kekuatan militer seluruh dunia. Ya, banyak. Jepang kau pakai apa? Radar mau apa? Fire control mau apa? Ada di situ. Jadi kita bisa lihat. Jadi mau beli satu barang, jangan beli barang kucing dalam karung. Ya. Ada referensinya yang ada referensi paling tidak. Saya kalau mau buat itu untuk melihat berapa populasi, berapa negara yang sudah pakai alat itu. Oh iya. Kalau tidak ada negara pakai, terus kita sendiri yang pakai, ya, itu sudah membasir lah udahlah. Ya. One day kita diblokir atau di embargo sama orang, kita kalau ada teman lain yang pakai itu, kita bisa lewat bawah-bawah bisik-bisik bisa dikasih juga sama kita gitu kan. Nah, jadi itu saya jelaskan sama Bu Mega, jadi tegas, beliau jawab tegas. Tidak usah pikir yang lain. Saya lebih percaya Kasal karena Kasal yang tahu, yang lebih mengerti tentang Angkatan Laut. Pada suaminya menyarankan berbeda. Luar biasa. Jadi masih percaya dengan Kasalnya. Ya. Terus, ya sudah, sekarang ke Pak Kwik aja. Jadi saya dari Tukumar nyebrang Suropati, rupanya ajudannya. Pak Kwik Kenki dulu ketua Bappenas. Nah, Kepala Bappenas, iya. Mungkin sudah ditelepon sama ajudan. Jadi saya sampai masuk pintu, Pak Kwik sudah jemput saya di depan pintu. Masuk kita dua ngomong. Beliau masih bilang, Pak Ken, tidak bisa, kita nggak punya duit. Beliau bilang. Ini harga kapal ini mahal, 167 juta US dollar. Jadi kalau A4 ini hampir 700 juta, kita nggak punya duit. Kalau Cina punya ini murah. Dia ngomong, Pak Kwik masih hidup, silakan tanya. Murah ini, cuma 100 berapa gitu, 20 atau berapa juta dolar. Begini Pak Kwik ya, saya sudah membuat keputusan ini mempelajari. Saya datang ke Perancis, saya naik Lafayette Class. Saya bilang, saya lihat kapal itu, saya pingin kapal itu. Saya ke Belanda, saya ke Den Helder, saya naik kapal itu, saya pingin Pak. Tapi kita kan juga mikir duit seperti Pak Kwik bilang. Ya. Cina murah. Tapi saya kasih contoh Pak. Thailand beli waktu itu 5 atau 3 kapal, saya lupa ya. Corvette yang Pak Kwik bilang ini. Dari China. China. Okay. Ini menurut laporan yang saya dapat dari atas pertahanan kita di Thailand. Yang hidup cuma 1. Yang lain sudah nongkrong. Padahal baru 5 tahun. Dari 3 kapal tinggal 1 yang hidup. Jadi kita buang rakyat aja. Jadi kalau Bapak kita beli kapal dari China, saya bilang sama Pak Kwik, lebih baik kita nggak usah beli. Dia buang-buang duit aja. Dan beliau jawab waktu itu. Oke, kalau ini kita hanya bisa beli 1 kalau mau dari Belanda. Bapak mintanya berapa? Saya kan 4. 4 itu kan konsep saya TOT itu kan 2 di Belanda, 2 di Indonesia. Oh, dibangunnya di Indonesia yang 2. Oke. 1 aja, Pak Kwik bilang begitu. Wah, kalau 1 nggak usah beli juga, Pak. saya jawab enak aja gitu ya. Pak Kwik, dulu zaman kuno itu di Angkatan Laut itu dikenal divisi skuadron armada. 1 divisi itu minimal 2 kapal dulu. Berkembang, teknologi berkembang, dia menjadi 3 kapal, 1 divisi. Nah, sekarang ini Pak Kwik, itu 1 divisi 4. Ya. Jadi dari 4 divisi atau 3 divisi, 12 sampai 16 kapal, itu dibentuk 1 skuadron. Dari beberapa skuadron, dari berbagai jenis, dia terbentuklah 1 armada. Kenapa saya harus ada namanya unit taktis terkecil? Yaitu 4 kapal ini, atau 3 kapal minimal. Karena kita kalau perang di laut, bukan 1 kapal tunggal. Dia harus ada konsor, manuver bersama, mencari kapal selam itu ada polanya, yang harus zaman dulu kita pakai 2 kapal, tapi itu sering lolos, tak berita sering lolos. Jadi kalau saya terlalu teknik orang ini ya, tapi kita kalau di Angkatan Laut kita semua paham apa itu namanya limiting line of approach. Begitu kontak sonar itu kita langsung pasang limiting line of approach. Ya, kapan kapal selam dia mampu nembak torpedonya. Nah, itu yang kita harus manuver, menghindari itu. Jadi itu terlalu teknik saya, tapi
Itulah kenapa 4 Pak Kwik. Tapi kita nggak punya duit Pak Ken. Bagi Pak Kwik. Gini loh, saya bikin kapal ini Pak Kwik, itu bukan saya langsung minta Pak Kwik 700 juta bayar. Bukan Pak. Kapal itu punya waktu sampai dia jadi. Ada terminasi pembayaran. Maka kita rolling. Ya. Jadi kontraknya itu kita tanda tangan sekarang, kita cuma bayar 10%. Jatah kita Angkatan Laut Pak Kwik itu 120 juta KE per tahun, zaman itu. Saya nggak minta 700 Pak. Saya cuma minta 1 Pak Kwik. Apa? Jangan tiap tahun jangan kurangi angka saya ini. Kalau bisa Bapak tambah. Karena begitu kontrak, saya kan hanya bayar 5-10% ini. Sisa nanti dia kan nggak bikin kapal sekaligus 4. Pasti 1 dulu. Nanti baru 1 lagi, pasti semua anggaran pasti begitu. Nonsen kalau ada kapal yang negara sekaligus gitu ya? Sekaligus nggak ada lah. Itu pasti ada. Kenapa itu tadi? Karena tenaga ahli yang mahal di luar negeri ya. Nah itu, jadi kita rolling pakai. Oh begitu toh? Iya Pak, bisa. Oh sudah. Kalau begitu saya setuju. Akhirnya disetujui 4 ini. 4 setuju langsung beliau. Luar biasa. Itu. Nah, sekarang desain semua kita sudah diskusikan dari rekayasa kapal sampai terbentuk. Oke, kita sudah dengan bersama tim kita. Jadi kita nggak libat. Belanda sama kita duduk bersama di Indonesia, ya, bicarakan ini, merubah-rubah ini, mana enggak, saya nggak mau pakai rem ini, ya. Dan saya kata, karena kasih contoh, kalau itu jadi beli yang Australia, itu meriamnya 127 mm. Di dunia sekarang kapal modern tidak ada membawa meriam di atas 100 mm, paling besar 76. Ya, berapa? Karena jangan berpikir kayak Normandia lagi. BTK, bantuan tembakan kapal, dul, sudah tidak dipakai sekarang itu. Eranya udah berbeda. Udah beda. Gitu. Sehingga orang lebih menggunakan self defense. Meriam 76 ini bisa. Jangkauannya berapa Pak? 76 tuh mungkin kita modelnya kan kali kilometer ya. Jadi kalau 76 mm itu 7,6 km. Wow, iya. Dan itu lebih pada arah kayak sasaran udara. Di laut ini yang paling berbahaya dalam perang modern laut sekarang, perang laut modern, itulah ancaman udara. Oh, jadi laut udara Pak ya? Kapal bawa selam nembak peluru kendali itu yang datang ancaman udara. Kapal permukaan ini yang datang sampai belum lagi pesawat stand of attack sekarang. Ya bisa 3-40 kilo ya, mungkin sudah bisa luncurkan peluru kendalinya. Sudah nggak ada lagi itu namanya pesawat pembom tukik, sudah nggak ada sekarang. Pak Ken, mohon maaf saya agak ke belakang Pak. Bapak ini lahir dari mana Pak? Asalnya Halmahera Pak. Halmahera, asli? Asli, agak. Ayah saya Manado. Oh Sonda. Sonda, masih muda, bujangan, pesiar dia tuh, merantau ke Halmahera, ketemu orang sana ya. Ibu asli Halmahera? Asli Halmahera. Dia tuh hitam, hanya untungnya rambutnya nggak keriting aja. Bapak putih sekali, ini Manado. Ayah saya kan putih. Oh iya. Bapak angkatan TNI juga atau gimana? Bapak dari TNI juga? Tentara? Enggak ada, ayah saya itu apa ya, sama ibu ya pernah juga nanam-nanam pohon apa. Swasta Pak? Swasta. Bukan pegawai negeri Pak? Mulai dari petani, kemudian ada kesempatan jadi pedagang, karena waktu itu tahun 60 ya, 61 ada PP 10, ada orang Cina tidak boleh berdagang, itu orang Tionghoa tidak bisa boleh berdagang kan. Kesempatan, dia punya duit juga, saudaranya dari Manado yang kasih duit. Ini tak kasih duit, kamu beli kopra lah. Nah, gitu. Nah, itu baru hidup kita agak lumayan ya. Bapak ini berapa bersaudara? Wah, kalau saya ditanya 12 Pak. Wow. Ya, ibu saya nikah. Bapak nomor? Saya nomor 7 Pak. Apa itu ya? Ibu saya nikah kalau nggak salah umur 15 barangkali zaman itu, orang zaman dulu ya. Beranak tahu terus. Dari 12 ini yang tentara berapa orang Pak? Saya sendiri. Bapak kenapa angkatan laut Bapak pilih? Pertama ya, pada saat Trikora, angkatan laut malah membuat pangkalan aju di daerah saya. Namanya Teluk Kupa-Kupa. Iya. Kan ada yang di Teluk Kupa-Kupa, ada yang di Amahai, ada macam-macam ada. Itu pangkalan aju. Sehingga tiap hari kita bergaul sama angkatan laut itu. Datang pakai kole-kole itu. Bawa pepaya, bawa kelapa, merapat di kapal perang. Bapak sekolah SMA di Halmahera Pak ya? Halmahera sampai SMP. Bergaul dengan
Satu-satunya SMP yang ada. SMA di mana? Ya, SMA Ternate ya udah. Oh, Ternate. Udah agak besar lah sedikit. Iya, lah. iya, iya. Jadi Bapak bergaul dengan itu, ada pangkalan di sana? Oh ya, ada penyapu ranjau, ada buru selam, ada fregat, ada kapal selam, penuh di situ, kapal angkut. Ya, kan naik kapal angkut, isinya bukan tentara malah, isinya peti mati. Jadi kita bawa papaya, bawa nanas, kita tukar sama para klasi-klasi ini, bintara. Jadi Bapak sudah akrab dengan laut? Nah, dia sudah nanti dikasih senang ya, kita kasih buah, dia suruh naik kita di meriam 37 meter, mutar-mutar, itu pakai helm, wah sudah happy kita cuman. Nah itu pengaruh Bang. Terus itu akhirnya Bapak masuk? Masuk, ayah saya enggak boleh. Nah, keluarga saya banyak dokter ya. Udah kamu sekolah ke Manado, masuk ke dokteran lah, udah. Sudah ditelepon, sudah ditulis zaman dulu ada telepon. Sudah tulis surat, saudara kamu banyak di Manado yang di Unsrat. Nah, aku masuk Angkatan Laut, ngotot. Pacar saya diambil sama Pro Angkatan Laut, tak bilang. Ini ada revenge ini Pak, ada personal revenge kayaknya. Iya, ya. Saya mau tunjukkan saya juga bisa di Pro Angkatan Laut, tak bilang. Ya. Ini masalah pride Pak. Pride. Lalu naik kapal Karosa, udah naik. Datang polisi itu, disuruh bapak saya. Suruh turunkan, kamu turun, Nyong, panggil saya kan Nyong. Nyong turun, Pai tua tunggu tidak boleh kamu masuk. Namanya Om Unggu nih, itu. Ya kalau Om mau suruh tak turun, dia bilang, Om itu ngomong itu lanal sana, dia bilang. Sional dulu sional. Sional sana itu. Bilang sama mereka, tidak bisa. Om, tidak berani dia sama, tidak berani dia ngomong kayak sional. Ya udah berangkat sebagai KM Karosa menuju Malang lah. Tes di sana mungkin 2 minggu, lulus berangkat ke Magelang. Magelang. 1 tahun. Bapak cukup keras kepala juga Pak dari dulu ya? Tapi ya, bapak saya akhirnya mengalah. Jadi untung KM Karosa itu rusak. Jadi hari itu mau berangkat udah jadi. Nah, rupanya ayah saya kan jauh. Tobelo Ternate itu butuh waktu 1 malam kalau naik kapal. Oh Bapak di Tobelo? Ini kita di Ternate kan. Oh ya, yang anunya bapaknya Bapak di Tobelo? Tobelo. Oh, okay. Nah, rupanya Om Unggu ini polisi kan punya telepon untuk putar-putar tuh telepon. Kasih tahu ayah saya. Dia suruh kakak saya, ya kamu sekarang berangkat ke Ternate. Bawa itu, ambil baju-baju. Oh, masih dalam plastik tuh, kemeja tetron dulu, dalam najin, 1 tas. Ya, jadi sempat ketemu kakak saya. Baru saya berangkat bawa tas. Berangkat ke Malang sudah punya 1 tas itu, sama uang lah, dikasih uang lah. Berangkat. Sendiri Bapak itu? Sendiri berangkat? Kita berangkat dari sana 10 orang. Oke. Terus kita ke Ambon, tinggal lagi ambil calon tarunanya itu 20-an. Jadi semua kita ada 30-an orang. Dari Maluku? Dari Maluku. Dari Ambon, kita berangkat ke Malang. Terakhir yang masuk akademi, itu 2 orang. Dari 30 ini? 30-an. Satu dari Ambon, saya dari Tobelo? Dari Tobelo. Ternate lah ya. Ternate. Orang nggak nyangka saya bisa lulus. Badan saya kurus gitu kan. Bapak tinggi Pak? Tinggi tapi kurus. Ya. Sudah itu kalau sekolah orang paling teman-teman suka ganggu, kalau sudah perwira ya, udah ketemu apalagi sudah ketemu teman-teman setelah jadi kasal. Jadi, bisa kamu tuh ya. Mau di sekolah kamu tiap berangkat tuh cuma buku 1 di saku belakang nih. Nah, ya itulah. Tapi Bapak sama Ibu itu dari 12 anaknya ini kok Pak ya, sangat aware dengan dunia pendidikan ya. Anaknya sekolah semua 12 ini? Sekolah semua. Luar biasa. Ada 1 saja yang enggak. Tapi dokter banyak. Ya. Dokter banyak. Dokter banyak. Perawat ada. Akhirnya dalam tanda kutip sudah jadi orang semua lah. Sekarang ya rata-rata sudah ada 1 masih di Manado, dokter di Manado, ada yang jadi salah satu pengusaha ya. Ada, termasuk itu yang paling bungsu ya, termasuk sukses lah dia. Punya. Ada 1 selalu kakak perempuan yang di bidan, perawat, kemudian kawin sama dokter juga. Sekarang dari 12 tinggal berapa Pak? Sekarang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 4 sudah masuk. Ya. Pak Ken, kalau Bapak mengingat
ayah, sosok ayah. Apa yang paling berkesan dari ayah Pak Ken? Ayah saya, cuma yang saya paling kesan itu dia tidak pernah tidak ngomong dengan kita anak-anak, terutama di meja makan. Ya. Atau sore-sore sudah habis mandi, kita masih kecil, sudah gede aja saya, udah umur mungkin sudah 10 tahun atau 11, ya masih mau pangku. Ya, Bang. Ayah itu ya? Ya, nah, itu kasih nasihat. Apa, gitu. Nah, dia kan besar di Manado lah ya, jadi tentu lebih terbuka pikirannya. Ya, ya. Orang pertama di Tobelo yang mengirim anaknya sekolah ke Jawa itu ayah saya, kakak saya itu sekolah di Erlangga dulu, ekonom. Benar. Pak, Tobelo itu kecamatan gitu atau Dulu kabupaten? kecamatan, sekarang sudah kabupaten. Oh iya, itu cukup jauh Pak ya dari Ternate itu, satu malam. Lewat laut, kira-kira ya 1 malam. Kalau naik kita sana bilang komplit atau apa itu. Speedboat itu? Kecil nggak ada speed, itu belum ada speed. Sekarang sudah pakai speed semua. Iya. Jadi apa yang dari Bapak yang paling berkesan tadi selain care-nya? Jangan pernah malu bertanya. Itu aja Bapak. Dan Bapak terapkan sampai sekarang? Oh, saya jadi taruna, jadi saya tidak malu bertanya pada adik saya, pada Bintara, Tamtama, kalau memang saya nggak tahu. Itu saya doktrin juga sama anak saya yang sekarang komandan Korvet ini. Jangan merasa diri kalau sudah jadi komandan terus paling pinter, nggak bisa. Jadi saya kasar aja, saya buka pintu. Ya, nggak pernah otoriter, nggak pernah ABS. Pak, saya begitu jadi kasal. Hari pertama mungkin Pak Surya masih belum pati dia, jadi masih kolonel, letkol kolonel. Begitu. Yang apa yang pertama saya? Yang saya kerjakan pertama, seluruh perwira tinggi saya kumpulkan di Mabesal. Masuk ruang PIO ya, ruang itu, pusat informasi. Duduk. Saya kumpul kalian, saya kumpul. Masih ada yang jadi senior saya juga masih ada. Saya akan menyampaikan track saya, haluan saya menuju Angkatan Laut, membawa Angkatan Laut ini haluan saya ini. Permintaan saya cuma satu. Jangan pernah ABS sama saya. ABS itu asal Bapak senang? Asal Bapak senang. Kalau kalian memberikan informasi sama saya salah, maka kita satu organisasi ini akan salah. Beritahukan kalau itu tidak benar. Sebelum Jangan apapun takut. Kenyataan itu harus disampaikan, dilaporkan. Ya, itu saya bilang ada. Saya tidak pernah menutup pintu merasa hebat. Mayor pun saya terima kalau mau menghadap. Kapten saya terima kalau mau menghadap. Dari situ saya tahu ada masalah di sini, ada masalah di sini. Kadang-kadang kapten ini kan nggak berani ngomong, takut sama komandannya. Tapi dia tahu, oh kita harus perbaiki ini kita harus perbaiki. Jadi ini track, ya mari kita bersama-sama membawa Angkatan Laut kita ini ke tempat, ke posisi yang lebih terhormat, lebih jaya. Kerjasama. Tembok ya kita buat. Bapak menyusun tembok ya. Ya, terbuka. Saya open management. Ya. Dan jangan takut sama saya. Kalau kamu hebat, kau jalan. Kau hebat, kau jalan. Kamu boleh benci saya, tapi bilang begitu sama para bintang-bintang itu. Saya juga bisa benci kamu. Saya punya hak benci kamu. Tapi kamu hebat, kamu jalan. Saya objektif, saya tidak pernah dendam, kamu udah suka sama saya, tapi kalau kamu hebat, jalan terus. Kamu jelek, masuk kotak. Jelas sudah, pemilihan personil. Golongan darah kamu apa? Siap, A. Golongan darah? Golongan darah. Kamu A, O, B, AB. Pantas Angkatan Laut tidak pernah maju. Kenapa? Sakit semua kan? Loh. Ya apa ini Bapak ini kasar maunya? Kamu tahu golongan darah saya? Golongan saya darah AL. Sampai sekarang tidak berubah. Jadi golongan darahnya AL? AL. Oh, iya. Bukan A, AB, AC, enggak. AL. Oleh sebab itu mulai sekarang kita kerja Forsnellen 5. Tidak ada Forsnellen 1 lagi. Nah itu pesan saya. Ayah saya juga pernah kasih nasihat kayak begitu. Apapun juga yang diberikan sama kamu harus kerja dan sungguh-sungguh. Itu aja. Saya tidak pernah menuntut balas jasa, tidak pernah menuntut balas budi, itu tidak pernah. Saya jalan aja terus. Apa yang saya kerja, yang terbaik selalu saya kerjakan. Oleh sebab itu hasilnya apa?
Saya selalu naik pangkat duluan, Pak. Dibanding angkatan rating. Saya tertinggal hanya waktu di Letnan 1, dan itu bukan salah saya. Satu angkatan itu sebagian besar tertinggal karena apa? Di timur-timur kita. Oh, iya, iya, iya. Ya, dan yang belum di kelapa 1 apa selap itu tidak boleh naik pangkat kapten. Oke. Jadi kita tunggu sampai kita di kelapa 1 baru naik kapten. Iya, iya. Kita nggak bisa di kelapa 1 wong kita di timur-timur. Oh, masih kecil. Nanti Pak, nanti di etapa timur-timur saya pengen nanya banyak nih, Bapak Oh, iya, punya Pak. cerita. Apa, Nah, ya. satu lagi Pak, tentang sosok ibu. Ya. Apa yang berkesan dari Pak Ken tentang ibu? Kalau ibu saya jujur, ibu saya udah makan sekolah ya. Ya. Kalau cuma dia ngajarin kita untuk jujur aja itu. Itu luar biasa. Ya. Luar biasa, Pak. Jangan pernah nyolong. Jujur, jangan pernah menyolong. Luar biasa. Jangan Pak, jangan Pak. Ya. Pak Ken, Bapak Ibu pasti bangga dengan Pak Ken. Pada saat Bapak jadi kasal, beliau masih ada? Enggak. Ibu, Ayah saya meninggal, saya Letnan 1 ya. Oh, masih baru. Oh, Letnan 1. Oh, iya. Dan zaman itu Surabaya Ternate gitu, ya satunya naik kapal. Iya, iya. Kalau ibu? Kalau istri saya, ibu saya meninggal, saya udah bintang 1. Tapi sudah melihat bahwa anaknya Udah. jadi laksamana gitu. Sudah sempat kasih duit lah. Tapi Bapak kayaknya aneh Pak ya, sama orang tua luar biasa sangatannya. Respect. Jadi ceritanya, ini cerita mereka, saya tak juga ya. Jadi zaman dulu orang kawin itu asal kawin aja gitu ya, nggak ada surat ya. Jadi setelah sudah merdeka gitu ya, dan ini baru mulai ada tuh surat kawin macam-macam. administrasi mulai dibereskan. Dan menurut ayah saya tuh anak pertama lahir dengan surat kawin itu katanya gitu. jadi Anak yang golden sah boy menurut negara ini. Jadi golden boy saya kan. Nggak boleh namanya kakak-kakak saya berani cubit sama saya, ya ngamuk dia. Karena golden boy. Golden boy. Luar biasa. Pak Ken, Bapak jadi berbeda. Bapak menikah tahun berapa Pak? Saya kawin tahun 75. Bapak jadi pangkat waktu itu? Letnan 1. Letnan 1. Ketemu ibu, Bapak, ibu orang Manado juga atau? Enggak, istri saya orang Solo, Pak. Oh, orang Jawa? Iya. Ini orang, jadi Indonesia sekali nih Pak? Ya, jadi, dari Manado, ya, kemudian Maluku, Bapak campuran? Ya. Ketemu orang Solo? Solo. Nah, ketemu di mana Pak? Aduh, saya jangan tak terlalu jelas ya, tapi yang jelas. Tapi bukan di laut kan Pak? Oh bukan. Jadi istri saya itu masih ada apa? Tuh. Darah Keraton. Oh iya, iya. Ya, di sana kan Sunan ya. Iya, iya, iya. Ibunya tuh masih RA, bapaknya R itu ya. Nah, dia sendiri surat lahirnya tuh RR gitu. Masih RR. Raden Roro Pak? Raden Roro. Iya, iya, iya. Jadi dia ini kuliah di ITS. Oh, Surabaya. Surabaya. Iya, iya. Nah, tinggal di asrama Santa Maria. Bapaknya polisi dari Kapolres Sumba di NTT, kemudian pindah di Tares di sekarang Kapolwil barangkali ya, itu di Bondowoso, di Presiden Besuki. Iya, Presiden Besuki, iya, iya. Nah, situ ketemu lah. Dulu saya Taruna kan stick master. Zaman dulu drum band tuh stick master cuma 1 orang. Itu komandan yang drum band itu Pak? Drum band itu yang pakai stick lempar-lempar. Bapak itu? Saya. Bapak karena tinggi kali Pak? Tinggi, gagah. Mungkin saya tinggi barangkali kan. Jadi kan kalau kita main di Surabaya kan sering ada Bapak menjadi yang nonton. Nah, ya, jadi figur lah. Nah, kebetulan suatu saat ada, kalau kita di Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut tuh tiap tahun kita ada acaranya namanya King and Queen. Tiap angkatan, bukan tiap tahun. Ya tiap angkatan tuh ada King and Queen, pemilihan King and Queen. Biasa kasal dan istrinya datang. Jadi waktu itu teman saya Ambon tadi nih, kita berdua satu Ambon, okay. ya, sudah meninggal nih. Dia punya saudara di Santa Maria, tempat istri saya tinggal. Jadi malam itu, kalau ada acara begitu biasa Taruna cari calon queen ini. Wah, cari, bukan tidak berpikir ke situ, hanya ada teman lah. Pasangan datang. Istilahnya kalau di akademi introduce.
Nah, ya, untuk dansa dan semacam gitu ya. Nah, kebetulan dia bawa 8 cewek ini. Teman-teman dari Itu sana kan Maria asrama tadi? putri kan. Iya, iya, betul ya. Susteran. Iya, iya. Wah, dulu. Saya kan masih sebelum Ibu Kasal datang, saya harus di atas di balkon untuk memimpin penghormatan dengan drum band. Oh, bawa Sigmaster ya? Ya. Oh. Tapi sambil menunggu itu kan saya lihat ke bawah ini. Teman saya kok bawa cewek banyak, saya bilang. Nah, tapi rupanya dia juga cerita, bahwa itu Tamar Mayor itu orang satu Maluku itu. Ya, jadi Promosi ini, Pak? Oh, promosi dia? Lihat ke atas. Wah, ada satu juga yang boleh cantik juga. Jadi begitu selesai saya fanfare, memberikan penghormatan kepada Ibu Kasal, saya turun. Sudah selesai tugas, saya turun. Nah, antum datang ke teman saya itu, dikenalin semua. Nah, dia kenalin, nah, saya langsung tembak aja yang mana saya, ya dia tembak aja. Ya, nanti saya begitu mulai acara langsung pakai torpedo, Pak ya? Acara dansa, langsung saya ambil, sudah nggak pakai tunggu lagi, ambil dansa. Itu dalam waktu selama berdansa itu ada jurinya. Dinilai semua. Nah, dinilai. Itu dinilai bukan karena pintar dansa, bukan. Nggak tahu dapat nilainya, tapi bukan gara-gara pintar dansa. Kita kriterianya apa itu? Kriteria mungkin nggak tahu ya. Saya salah satu yang syarat bahwa memang itu pacarnya. Artinya pacarnya. Nah, saya kan baru kenal, bukan pacar saya. Malam itu belum pacaran resmi, Pak ya? Belum. Masih introduce. Datang kan, Yuri, senior biasa Yuri itu. Ini sudah berapa lama kamu pacaran? Ini sambil dansa. Siap, udah lama. Bapak pede banget, Pak. Oh iya, bohong aja. Gitu. Benar, akhirnya terpilih kita dua jadi King and Queen. Pak, dari angkatan itu? Iya, malam itu kita terpilih. Di lantai ada foto-fotonya. Pakai crown dikasih crown sama Ibu Kasal. Padahal Bapak manipulasi loh, Pak. Manipulasi. Padahal ibu saya bilang harus jujur. Tapi soal cewek boleh gak jujur. Tapi akhirnya sampai berlanjut, Pak ya? Ya. Berlanjut, Pak, akhirnya. Nah, terus habis acara kan harus pulang, naik bus kita. Bus Angkatan Laut. Iya. Ngantar ke Santa Maria sana. Bapak ikut? Saya harusnya tidak wajib kan, yang bawa teman saya. Nah, namanya Otto Franz ya. Teman. Pak, bro, aku ikut antar ya. Oh yo. Nah, ikut antar dulu sama berdua di belakang. Dia cuma ngomong, kita King and Queen seterusnya ya. Wah, ini serangan langsung, serangan darat ya. Jadi saya lama pacaran tuh ya. Oh iya. Dari taruna pacaran sampai baru kawin. Itu 69, berarti 6 tahun lah. Pacaran? Bapak tahun 75 baru menikah? Baru kali married. Sekarang berapa, Pak? Buah hati dari ini, King and Queen ini berapa orang? Anaknya berapa orang? Saya anak 3, nomor 1 ikut ibunya lulusan ITS. Istri saya kemudian kan jadi insinyur dan jadi dosen di ITS, elektro. Nah, jadi bukan cuma tentara pernah tinggalin keluarga, istri saya pernah tinggalin keluarga juga dia. Begitu harus dikirim ke Jepang belajar lanjut daripada komputer itu. Ya saya yang jaga anak. Celakanya pada saat saya ditinggal sama istri, anak saya kakak sama adik sama-sama taekwondo kan. Oh, laki-laki, Pak? 1, 2 laki-laki? Laki-laki. Oh. Yang satu, yang 2 ini kan manja. Bungsu waktu itu, yang adiknya belum ada. Jadi berkelahi sama kakaknya, patah tangannya, waduh. Istri saya nggak ada, ya saya mesti rawat sendiri, mesti bawa, nungguin di rumah sakit dari jam berapa, mungkin jam 8 malam sampai dini hari baru selesai dioperasi tangannya. Ternyata nggak gampang, Pak, ya, mengasuh anak ini ya. Pak, hidup kita, Bapak bisa tanya, semua Angkatan Laut mengalami ini, yang generasi saya atau hampir 5, 6 generasi, 7 generasi di bawah saya. Kita zaman dulu hidupnya kan susah, Pak. Gaji itu seminggu bisa habis, paling banyak 2 minggu habis. Kita zaman dulu kita masih pakai celana drill yang kalau robek kita stick sendiri kok. Kalau stick harus pakai kanji. Hidupnya tentara kayak begitu. Susah dulu. Jadi kalau kita belayar itu agak lumayan, ada uang layar tambah sedikit. Padahal nggak seberapa juga, tapi beli rokok juga mungkin nggak cukup tuh. Cuma layar zaman. Nah, jadi kadang-kadang kita ya, terus terang jujur zaman-zaman itu cari tambahan tuh bagi pelaut gampang. Gitu. Dari mana, Pak?
Kalau kita singgah di Malaysia atau singgah di Singapura, kita beli barang aja kalau punya duit ya, yang punya duit. Beli apa gitu, sabun Kemek, apa sabun dulu kan terkenal tuh sabun Castella atau apa gitu. Nah, Dibawa pulang. bawa pulang dan kita jual di Pasar Senen. Oh, gitu. Iya. Jadi dapat uang sedikit lah, tapi sudah tambah gaji lah ya. Itulah hidup. Bapak penugasan pertama di mana, Pak? Waktu lulus setelah Taruna, lulus penugasan pertama di Saya mana? pertama kali tugas, saya bukan lulusan nomor 1 atau nomor apa kecil, saya lulus nomor 23 kalau di urutan, tapi di atas saya waktu itu sudah ada angkatan di atas saya yang tinggal kelas, ditunda bukan tinggal kelas. Jadi mereka ini sudah ambil NRP dulu. Oh, iya. Jadi secara urutan NRP saya mungkin 32 lah. Gitu. Saya nomor 23. Bukan dulu, ya itu yang saya bilang, lulusan akademi di Adi Makayasa itu bukan hanya dia pintar ya, karena kita ditentukan oleh 3 penilaian, 3 ya. Kriterianya 3. Ya, kepribadian ini paling tinggi, ini nilainya 3. Porsinya ini. Ya. Porsi nilai 3. 2 kesemaptan, kesehatan itu nilainya 2. Oke. Baru akademis 1. 1. Jadi mau pintar lagi mana? Kalau lari ndak kuat, mau pintar kuat, lari kuat, coro, kali saya istilahnya coro. Kepribadian yang nggak bagus. Ayo, Ya. sepatu ndak pernah disemir, banyak rambut panjang, harus licin, ini harus sudah tumbuh nggak di. Bedanya banyak Pak, kali 3. Tapi ya bagi saya itu nomor 1, nomor 2 bukan bukan. Masih sekarang ini jadi kebanggaan, silakan lah. Apapun terjadi kan Bapak pernah jadi kasar. Rating saya yang Adi Makayasa, Let Kolma hilang, yang nomor 1 hilang, banyak dia rating. Ada yang jago juga ada, yang Marsetio umpamanya itu Adi Makayasa sampai jadi kasar. Gitu. Iya. Jarang ada yang nomor 1 jadi bagus ya. Kalau Bapak bilang Pak dari evaluasi Bapak ya, seorang angkatan laut bisa sampai pangkat tertinggi, Ya. itu apa yang menjadi faktor yang Nomor 1 kerja itu jangan pilih atau penempatan. Waduh, saya ditaruh di sini, selesai kau udah. Enjoy semua dimanapun ditempatkan, enjoy. Saya pernah ditempatkan di kapal tunda, kapal tunda samudera, non kombatan. Ya, saya enjoy supaya saya senang. Itu pada saat tim-tim ya. Kenapa kapal saya ikut dalam operasi Seroja itu? Karena dia punya meriam yang gede waktu 3 inch untuk bantuan tembakan kapal. Jadi setiap komandan akan suka sama kita. Di kapal ada waktu luang kita belajar, baca buku. Sehingga kalau kita sudah disayangi komandan, pasti kasih kondit kita bagus, ngusul bagus. Saya barangkali mulai pangkat kapten lah ya. Kalau ada tugas-tugas orang ke luar negeri gitu, tim berangkat untuk suatu pertemuan, saya pasti dibawa, sering diajak. Karena mereka nilai saya itu rajin barangkali. bahasa Inggris Bapak juga bagus. Saya sekolah di Belanda 22 tahun Pak. Saya di Belanda 22 tahun. Mulai pangkat apa tuh Pak? Kapten itu. Kapten saya dikirim tahun 78 Desember itu saya berangkat. Jadi baru kembali ke Indonesia kan tahun 81 Oktober. Iya. Oktober. 2 kali musim dingin, 2 kali musim panas. Iya. Jadi kenapa saya bisa lama di sana? Kita beli 3 kapal ya, Fathahillah, Malayati, Nala. Saya sebenarnya kru Nala, beroperasi KRI Nala. Iya. Tapi itu saya katakan lagi, divisi kapal aturan di Belanda atau yang dianut Belanda, waktu itu satu divisi 3 kapal. Kapal terakhir ini, yang ketiga, dia harus mengikuti pendidikan dari kapal pertama. Pendidikan dan praktek di laut. Nah, waktu ini pulang, dia menunggu kapal kedua. Dia menggait kru kapal kedua yang dia sudah dapat di kru kapal pertama. Oh, iya. Demikian pun waktu kapal ketiga datang, dia menggait sekaligus dia kru di situ. Rata-rata kapal 7 bulan per kapal. Jadi kalau 3 kapal 21 bulan. Nah, ditambah dengan persiapannya, saya 22 bulan sana.
Dan saya mengikuti semua pendidikan warfare yang ada. Kapal pertama saya konsentrasi di surface warfare. Kapal kedua saya ikut di anti kapal selam, anti submarine warfare. Dan kapal ketiga saya ikut di anti air warfare. Jadi prinsip warfare itu saya ikuti semua. Itu kesempatan, kemujuran dan kesempatan. Karena itulah dengan begitu uang saku kita lebih banyak. Pak, saya kembali ke tim-tim boleh Pak? Ya. Nah, Bapak tadi cerita masalah tim-tim. Pernah berdinas di tim-tim deh? Saya lama. Desa serangan awal ke Dili saya udah ikut. Tahun berapa? 74, 75 Pak ya? 75. 75 masuk ya? Ya. Kemarin ada pengertian ini Pak, masalah tim-tim itu perang atau bukan sih Pak? Kalau saya itu, kalau menurut definisi perang yang benar itu bukan perang. Ya. Ada yang bilang perang Pak? Ya, memang ya itu adalah pandangan mereka. Menurut saya itu tidak. Secara ilmiah, kalau kita lihat ya, perang, ini definisi perang ya, perang adalah konflik bersenjata antar dua negara. Oke. Dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional, termasuk militer dalam, untuk mencapai tujuan tertentu. Baik. Itu perang. Oke. Sekarang kita lihat tim-tim. Tim-tim itu adalah Bukan negara ya? bukan. Waktu kita perang itu bukan negara, bukan Dia hanya koloni Ya, kecil. itu adalah koloni Portugis, Oke, baik. bukan negara bagian Portugis. Kita tidak berperang dengan, kalau itu tentara Portugis sana, itu kita perang dengan Portugis, itu dua negara. Ya, itu harus dipahami itu lah ya, saya bilang. Tapi Portugis berkehendak meninggalkan tim-tim ini kepada rakyat setempat. Maka timbul persaingan antara dua kelompok besar. Kelompok yang berorientasi komunis, yaitu Fretilin, dan yang liberal, Nasionalis, demokrat, ya, demokratik lah. Ya, ini yang didukung oleh gereja. Apodeti kalau nggak salah. Kan? Apodeti ya. Ya. Waktu itu daerah tim-tim itu terdiri dari tim-timnya sendiri, terus daerah kantong yang ada di tim-tim di timur kita. Ada, satu ada ya. Okusi, Ya. nah, sama di utara ada Pulau Pulau Kambing. Iya. Itu sistemnya mungkin modelnya kayak mungkin distrik atau begitulah ya. Nah, karena dia semulanya oke, ke Portugis masih ada 1-2, malah ada kalau salah 2 mungkin ya kapal perangnya ada sana. Saya ingat salah satu yang saya ingat tuh Alfonso yang pernah kita kejar dari kalau bahaya kejar dan memang bagaimana mau kejar kalau kita cuma lari 10 knot dia 20 mungkin. Nah, kita ketinggalan. Padahal dia masuk Okusi, kita sudah konsentrasi di Kaliwahyu. Mungkin ambil orang-orang Portugis di Okusi. Kan mereka lari ke Australia semua. Kalau kelihatan, komandan gugus tugas amfibi kita waktu itu kan Kolonel Gatot Sumardi, pensiun bintang 3, penerbang. Perintahkan keluar kapal, kejar. Dia tidak keburu juga. Dan memang Portugis tidak mau perang sama kita. Dia kan memang mau meninggalkan dia itu untuk ya kamu urus sendirilah gitulah. Artinya tadi bukan perang berarti Pak ya? Bukan, kita kan mengalami. Jadi kita mulai masuk tim-tim sebenarnya itu 74 sudah masuk. Iya. Mungkin bulan Mei Juni itu pertama kali dikirimkan Komando Intai Para Amfibi, KIPAM itu yang masih itu namanya sekarang namanya Taifib Intai Amfibi. Amfibi mana? Hah? Bukan darat. Mereka kalau komando Intai Amfibi itu kan tiga media. Oke. Itu. Kopassus dulu namanya Kopasanda ya, Kopasanda sudah masuk lewat perbatasan kayak Batu Gader. Ya, tujuannya kita apa ya? Hanya ingin jangan ada komunis jadi negara komunis. Kita ingat waktu itu kenapa kita begitu? Waktu itu kita percaya sekali sama teori Adam Malik. Setelah Vietnam menyerang Vietnam Selatan dan kemudian Kamboja, Adam Malik melakukan teori namanya teori domino. Vietnam pasti habis ini dia akan hantam Thailand. Setelah itu dihantam Malaka. Zaman itu masih perang dingin. Komunis, blok timur, dan barat. NATO. Kita ketakutan. Sehingga pada tahun 7, berapa kita, saya lupa tahun. Kita itu, negara ASEAN ini, ya apa nama Menlu kalau nggak salah. Kita sudah
percaya adanya teori domino ini. Oleh sebab itu, ini Timur ini kalau dipegang oleh Fretilin, pasti komunis. Nah, bisa menjadi negara satelit komunis, entah Rusia, entah China, kita nggak. Ya, ini nggak boleh terjadi. Oh, itu ya alasannya. Alasan itu ya, Iya, iya. itu yang saya tahu lah, yang saya tahu. Maka mungkin pemimpin kita memutuskan kita bantu Aphrodite. Kalau nggak salah juga, kalau kita baca Pak, itu juga pemimpinan Aphrodite juga minta bantuan Jakarta juga. Iya. Waktu itu. Dengan janji mereka akan bergabung di Indonesia. Iya. Mungkin ya. Tidak ada pertempuran laut, tidak ada pertempuran udara. Kita cuma datang masuk, turun pasukan lewat laut, dan lintas udara ke Delhi. Dari laut tembak bantuan, baru marinir turun. Nggak hitung jam, nggak hitung hari, sudah. Langsung dapat ya. Sudah, Delhi udah jatuh. Tapi mereka nggak habis ya, tetap mereka militannya cukup bagus mereka ini. Tapi jumlahnya bisa berapa juga, ya. Nggak seberapa lah gitulah. Nah itu Kalau terjadi perlawanan dari kelompok Fretilin yang ada, itu bukan perang Pak ya? Bukan. Jadi gini, definisi perang itu tadi sudah saya. Kemudian kita lihat art of war ya, seni perang. Itu dimulai dengan war ya, war itu perang, ya perang war. Di dalam kita anggap ini kotak ya ini, ini war ini kotak ini ya. Di dalam kotak ini ada bulatan-bulatan, namanya operatik, operation itu bisa operasi amfibi, operasi linut, operasi apalagi pemboman udara, operasi peranjauan, operasi macam-macam lah, ada berbagai-bagai operasi. Di dalam bulatan operasi ini ada kotak-kotak lagi, namanya battle, pertempuran. War, operasi, battle. Di battle itu ada strike and attack. Ya. Di mana kedudukan kira-kira ini? Satu, kita sudah jelas tidak berperang antar negara. Iya. Gitu. Kedua, kita yang mau datang. Iya. Ya, kalau kita nggak mau juga nggak apa-apa kok. Kalau kita apalagi berpegang, kita nggak mau ikut campur urusan dalam negeri. Ya, kita nggak mau datang juga nggak apa-apa. Cuma karena kita ketakutan aja kalau jadi komunis kan kira-kira begitu aja. Iya. Risikonya tinggi buat nah, kita. itu. Kita Jadi, punya pengalaman. Mungkin ini orang dua kelompok pegang senjata dor gitu, mungkin namanya apa ya? Ya battle barangkali. Belum operation juga belum. Kalau dia daerah timur tempat saya di Halmahera, ada dulu sering terjadi ya antara polisi sama angkatan darat, angkatan laut sama angkatan polisi, berkelahi tuk-tuk sudah bunyi tembakan, tung. Terus orang tua kita, masuk, ada baku tembak. Udah, masuk, ada perang, bukan. Ada baku tembak. Ayo. Perang itu banyak faktor, sehingga kita bisa jadi bukan cuma kita datang, terus kita hantam Fretilin, itu perang, enggak. Trikora kalau jadi, mungkin kita bisa kategorikan perang. Karena dia bagian dari Belanda. Negara ya. Dan kita berhadapan dengan Belanda. Iya. Tapi ini kan enggak. Kita berhadapan dengan salah satu partai. Iya. Tapi sekarang Papua ada apa? Separatis lah. Mereka katanya sudah dirubah nama teroris. KKB. Teroris ya. Dari KKB sekarang kelompok teroris sekarang. Ya, teroris. Kita nggak perang itu. Masa kita perang dengan teroris? Iya. Kita bertempur lawan dia. Memberantas teroris. Memberantas. Itu. Iya. Kira begitu. Pak, Bapak dulu bintang 1 umur berapa? Wah, saya ini termasuk muda jadi bintang 1. Kagetan juga ya. Saya waktu umur itu masih 46 lah kira-kira itulah. 46 kurang. Untuk ukuran angkatan laut muda? Muda itu muda sekali. Dan saya angkatan pertama dari angkatan saya. Saya juga belum, jadi saya begitu habis Sesko TNI itu tahun 84 itu, terus saya masuk Mabes TNI, tarik kembali ke Mabes. Sebelumnya saya dari komandan kapal, masuk ke sini, balik lagi ke Mabes. Jadi gitulah. Saya baru dulu jadi Kasubdit ya. Jadi itu tingkatnya Paban lah, jabatan kolonel itu. Bin Kuat.
pembinaan kekuatan. Ya. Kita yang menyiapkan, mereka mau ambil kapal 36 itu saya yang menyiapkan. Dikasih peta-peta saya siapkan, ambilnya di situ, di tempat saya itu. Tapi karena waktu itu Kasubdit Ops, jadi Paman Ops itu kosong, saya disuruh merangkap juga. Saya waktu itu duduk mungkin belum 6 bulan lah. Dan dalam sejarah Angkatan Laut, waktu itu, sekarang sudah, saya nggak tahu kalau sekarang. Tidak pernah ada namanya seorang Kasubdit langsung bintang 1 itu enggak ada. Pasti dia pindah dulu ke satu job lagi, balik lagi baru. Mungkin asisten operasi di armada atau di mana. Baru, jadi saya nggak pernah berpikir saya mulai bintang 1. Itu Februari 95. Bintang 1? Bintang 1-nya. Nah, tiba-tiba kok, kita zaman dulu kan nggak tahu. Tiba-tiba ada keluar bintang 1. Surprise. Wah, kaget semua jadi. Mas, belum 1 tahun situ sudah bintang 1 padahal dan tidak pernah jabatan itu ada langsung loncat bintang 1 gitu. Jadi ya saya katakan tadi kaget. Dan zaman dulu Pak Rudi, kita begitu keluar surat telegram, kita naik bintang 1 jabatan langsung naik. Jadi nggak tunggu menjabat dulu baru dikasih pinta. Hari itu keluar, besok kita udah datang ke Mabes TNI, pakai pangkat bintang 1. Nah, cilakanya sama Kasal waktu itu Pak Laksamana Tanto Kuswanto panggil saya, saya kan bintang 1 harus job saya itu Komandan Gugus Keamanan Laut Barat, wilayah Barat, tempatnya Tanjung Pinang. Kamu jangan berangkat dulu ke Tanjung Pinang ya, kamu dampingi deputi operasi Laksamana Murjio ke Australia dulu. Ya, dalam rangka kita Navy to Navy talk, sekaligus mengundang mereka untuk Navy SEAL, Navy SEAL. Ya, ikut saya Pak. Ya, jadi saya bintang 1, 8 hari masih sebagai Kasubdit itu, belum berangkat ke Tanjung Pinang, saya masih kerja sebagai Kasubdit bintang 1. Cilakanya, mobil saya mobil kolonel. Jadi harus lewat belakang, kalau masuk mobil saya lewat belakang. Pintu beda ya Pak ya? Oh iya, kalau bintang perwira tinggi pintu depan. Tapi saya kan orang bandel-bandel sedikit lah kan. saya merasa saya udah bintang 1. Hari pertama saya datang masuk lewat pintu depan. Di belakang ada bintang 2 ikuti. Di bawah itu saya parkir, supirnya sudah izin di penghadap Asrena dan saya udah tahu ini pasti ini. Memang ada. Gara-gara masuk itu aja? Ya, gara-gara itu. Kamu tahu, yang lewat pintu depan hanya perwira tinggi. Siap, kenapa kamu lewat? Siap, saya udah perwira tinggi, bintang 1. Loh, mobilmu tuh belum perwira tinggi. Ada aja seniornya. Aduh. Yang penting mobilnya atau orangnya ini Pak? Dia lihat orang, apa mobilnya? Dia marahi saya habis-habisan. Ada sekdit, ya, sekretaris direktorat. Itu masih kolonel? Angkatan 3 di atas saya. Dan dia tetap kolonel. Kan itu kolonel, dia naik. Ya. 3 tahun di atas saya. Dan dia melaksanakan tugas sesuai tugasnya dia. Nah, salah satu tugasnya Kasubdit Ops itu adalah bikin telegram, konsep ini. Ada telegram, dia disposisi ke saya. Kasubdit Ops, siapkan telegram ini. Lama-lama saat hari 2 hari, kok saya ini, dia nggak tahu kalau saya ini bintang 1 perintah. Mungkin hari kedua, ketiga, setelah saya konsep telegram, saya datang sendiri ke ruangannya Kasubdit. Tok, tok, tok gitu kan. Antar sendiri, biasa kan staff saya nggak ada situ. Ini saya antar sendiri. Saya sengaja Pak. Itu buka pintu, oh dia langsung berdiri, siap. Udah ada bintang. Bintang 1. Pak, di belakang Bapak ada bintangan. Itu apa Pak? Ada ini atribut tak pakai mulai. Oke, boleh lihat Pak ya? Ya. Lihat. Ini pangkat tingkat 1, Kopral Taruna. Ini? Ya, ini epauletnya. Ini Mabru begitu masuk Akabri Pak? Pertama kali masuk. Pertama masuk Akabri? Tingkat 1. Ini tanda korpsnya nih. Ini sabuknya apa, kepala sabuk. Iya. Terus ini naik sersan, pangkat dia ini. Ya, Mayor 2, Mayor Sersan Mayor 2. Itu ini sersan Mayor 1.
Sudah lewat ini. Ini tanda saya Tamur Mayor, Stick Master. Oh, Stickmaster ini Kurt, Pak ya? Kurt. Ya. Oh, Ini jabatannya. oke. Ini ponyar kita kan. Dia tidak semua AKBRIM yang gini Pak ya? Ada Banyak warna-warna, Stickmaster ada aja? yang warna biru, ada yang kuning saja, ada yang merah toh. Iya, iya. Kalau ini Stickmaster? Dua, warnanya merah dan kuning. Kalau staff kuning, merah itu komando. Iya, iya, iya. Ini Pak, kalau ini? Ini ponyar. Oke. Kalau kita pesiar kan biasa pakai. Oh iya. Kalau KD itu pakai ponyar itu. Oh, ini pas kadet Pak ya? Ya. Ini belum mana ya Pak ya? Nah, ini Oh, ini masih disiplin. Area disiplin. disiplin ya. Ini pertama kali Pak ya? Lenan 2. Dan 2, lintas 1. Yang satu kapten. Oke. Mayornya Mayor, ini mayor. Kalau di sini Letkol. udah komandan, udah ada bintang merahnya Pak ya? Itu komandan. Komandan, Udah Pak, komandan. ya? Iya, iya. Ini belum. Hmm. Ini saya komandan pertama itu kapal cepat peluru kendali. Iya, 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 iya. Terus pindah komandan fregat. Oke. Oh, oke. Ini hierarki struktural, Ya. ini disiplin. Nah, yang ini kehormatan. Mulai bintang 1. Bintang 1. Tapi masih kasubdit ya Pak? Ini komandan. Masih kasubdit. Tapi 8 hari kemudian saya akhirnya setelah di Darwin rapat selesai Kasal sendiri telepon, Ken kamu pulang langsung ke Tanjung Pinang. Oh, sudah ada merahnya nih Pak? Nah, ya. Oke. Ini komandan pendidikan, Di mana Bapak waktu itu? Bintang 2? komandan pendidikan ini. Kodim Kodim Latal nih. Di Surabaya? Surabaya. Oh, di Kotama juga itu Pak ya? Iya, pertama juga. Oke. Pertama. Kemudian yang ini bintang 3. Iya, Irjen TNI ini. Bapak pernah jadi TNI? Irjen TNI, Waktu Panglima TNI-nya? Pak Widodo. Widodo AS? Oke. Angkatan Laut juga ya Pak ya? Ya, Angkatan Laut juga? nggak tahu. Iya, iya, iya. Terus kemudian ini bintang, wah, Nah, itu Kasal. Ya. luar biasa. Komplit Pak ya? Komplit. Komplit, luar biasa. Ini foto hadiah kapan ini Pak? Ya, ini hadiah dari Panglima Armada. Jadi kita kalau itu tradisi ya. Itu jangan diartikan sebagai apa itu gravitasi atau suap, enggak. Itu suatu tradisi. Kalau Kasal turun, jadi semua kota mau menyiapkan suatu Hadiah hadiah lah ya. atau kenang-kenangan gitu? Ya, kayak ini dari Akademi Angkatan Laut. Ini dari Armada Barat nih. Zaman itu Armada Barat ya. Sahabat Indonesia, ini bentuknya lukisan indah. Tapi kalau kita detailkan, ini adalah kumpulan dari ribuan foto. Ribuan foto. Disusun. 40-an ribu mungkin, 4 ribuan mungkin. 4 ribuan, luar biasa. Ini Bapak sama Ibu. Ya. Waktu masih Kasal Pak ya? Kasal. Iya. Kasal. Oke. Ini waktu? Ini pendaratan amfibi di Sorong. Iya, iya, iya. Biasanya kalau kita Kasal tuh dapat kehormatan, baret kehormatan Iya, iya, di iya. Cilandak, Marinir Pak? Marinir. Iya, iya, Tapi saya minta saya nggak mau di Cilandak, mau pakai upacara-upacara, saya mau di Pantai Pendaratan. Iya, iya. Nah, Ini sudah Kasal Pak ya? ya ini Kasal waktu ini kalau nggak salah waktu kita latihan di Selat Sunda ini. Iya, Bapak silakan. Ya. Pak, saya dapat bocoran nih Pak. Bapak ini egaliter, jadi banyak akrab dengan junior-juniornya. Ya, ya. Saya Apa ya? Kenapa Bapak begitu akrab? Karena yang lain biasanya kan kalau udah Ya. pangkat sama saya bawahan. nggak pernah mau jaga jarak. Oke. Ya. Karena tadi saya bilang, mungkin dari junior saya dapat sesuatu. Oke. Apalagi yang sekarang ini rata-rata junior saya semua itu punya gelar semua. Saya enggak ada gelar, saya lulusan Akademi Angkatan Laut, paling tinggi saya sekolah gitu lah ya. Tapi Bapak sekolah di Belanda lama. Ya. Saya sekolah bukan cuma di Belanda, di Yugoslavia saya sekolah Pak. Oh, Yugo juga. Oke. Ya. Jadi saya bisa jelaskan tadi tentang art of war, karena saya mau belajar kirim ke sana untuk belajar ini, strategi. Iya, 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 iya. Gitu. Saya 5,5 bulan di Yugoslavia split, ya, Kroasia sekarang ya. Kasal waktu itu Pak Arifin, Ken kamu ke sana ya, belajar. Kenapa saya pilih kamu ke Yugo? Karena Yugo tuh kakinya 2, satu di barat, satu di timur. Iya, iya, iya. Jadi pasti doktrinnya, strateginya pasti mix tuh ya. Iya, iya. Jadi saya sekolah ke sana. Saya pernah ke Inggris juga, tapi waktu itu hanya belajar bagaimana sistem pendidikan mereka yang benar. Ya, mulai dari akademi sampai sesko bagaimana. Oke. Ya, itu 6 minggu saya belajar. Iya. Artinya sebetulnya pendidikan tidak perlu gelar sebenarnya Pak. Ya. Yang penting pengetahuan dan wawasan ya. itu luar biasa. Dan mungkin ya saya mendapat pengetahuan banyak karena senior sering suka bawa saya. Oke. Ngajak saya ke Thailand, ngajak saya ke Filipina, ngajak saya ke Australia, ngajak saya ke New Zealand. Kalau ada rapat-rapat atau bikin apa kita menyusun suatu prosedur latihan bersama, selalu saya ikut. Ya. Jadi saya selalu bilang, ini sekarang anak saya ini tanggal 10 nanti dia akan ke sini, dia rencana akan ikut, ditunjuk, ikut dalam latihan Cobra, menyusun satu rencana Ini latihan anak Cobra.
Hah? Nomor 2 atau nomor 1? Nomor 2 ini. Yang itu yang komandan, yang letkol sekarang? Ya, letkol. Dia sekarang persiapan untuk ikut dalam latihan Cobra ya, penyusunan konsep itu di Thailand juga. Itu kan dengan berbagai negara Pasifik ya, Amerika macam. Saya bilang, kamu coba ikut seperti Papi gitu loh. Papi dulu berangkat ke Thailand untuk menyusun rencana operasi bila Vietnam menyerang Thailand. Nah, itu pangkat kapten, saya bilang. Nah, komandan grup screen itu orang Thailand, kolonel. Wakilnya orang Indonesia, letkol. Waktu sudah selesai, mau paparan di depan kasal mereka dan staff, ini si kolonel Thailand nggak mau dia. Aku nggak bisa bahasa Inggris, intinya bahasa Inggris saya nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Saya serahkan ke wakilnya, aku nggak, gitu. Saya yang paparan. Masih kapten? Kapten baru pulang dari Belanda. Jadi bahasa Inggris makin oke lah ya. Bapak berapa bahasa sih Pak? Inggris pasti. Belanda juga Bapak? 22 bulan di Belanda saya pasti tahu lah kata-kata. Kalau saya di sana punya kantor Pak. Waktu menunggu kru lain datang tuh saya ada tempatnya, dikasih ruangan. Jadi kan ada anak buah situ. Satu kowal pangkatnya kopral, satu lagi sersan laki. Nah, teman saya situ kapten, sama-sama kapten Nirop ini. Saya nggak pernah mau bahasa Inggris sama kamu. Nah, kan lama-lama kita tahu sedikit-sedikit, tapi tidak fulus lah, tidak lancar lah ya. Hanya paham apa maksudnya, paham lah. Jadi mengerti lebih banyak daripada bicara. Ya, gitu loh. Nah itu. Jadi yang kedua sekarang ikut Bapak? Ikut sebagai jejaknya di Angkatan Laut? Nah, ya ikut. Itu karena Bapak suruh atau keinginan sendiri? Justru saya nggak boleh sama saya. Jadi anak saya mau masuk, saya nggak boleh sama sekali. Saya cukup, sudah, penderitaan sudah cukup Papi lah. Ya, kamu harus ingat di satu, mudah-mudahan ke depan nanti akan berubah ya, karakter. Hati-hati, selama perjalanan karir kamu bisa menerima, ya, apa istilahnya tuh? Apa istilahnya tuh? Ya, fitnah macam itu pasti akan ada. Itu saling sikut tuh ada, ya, dia bilang. Dan kamu udah bisa pernah mendapatkan orang yang seobjektif Papi dalam masalah personil, bin pers. Pasti lebih banyak. Dulu kita ada pernah cerita bin teman, semua temannya yang jadi. Itu. Jadi itu kamu harus terima nanti. Itu suasana itu akan ada terus. Bapak justru melarang sebetulnya. Ya, dan penderitaan di Magelang bukan main, Pak. Anak. Saya nggak mau bukan hanya karena itu ya. Sungguh saya bukan karena susah di Angkatan Laut, gaji kecil, bukan itu, bukan. Anak saya ini kan anak bungsu gitu. Sampai SMA pun kalau pulang dari sekolah sampai penjagaan, masuk penjagaan, saya sudah tinggal rumah dinas, sudah ada penjagaan. Udah teriak Papi gitu kan. Oh, itu masuk pipi kita digigit, hidung kita digigit. Jadi akan kehilangan gitu loh. Ya saya larang. Rupanya istri saya tuh cerita sama temannya lapor ke Kasal. Kasal pas berkunjung ke Surabaya, tinggal di Kodikal, mes Kodikal. Apa itu sengaja saya nggak ngerti lah ya Pak Arif. Kamu kan panggil anakmu ke sini. Mau jemput, mungkin terlalu jauh lewat tol, mungkin setengah jam sudah ada. Kenapa anak kayak begini, kamu udah boleh masuk? Mana, masuk, aspers, awasin. Waktu ada aspers di situ, depers di istilah mas, di pintu personal. Bapak nggak berani bantah Pak? Ya mas, sama ada kasal. Ada kasal, gitu. Ya, dia berangkat. Yeah. Ya, jadi saya, udah, mudah-mudahan nggak lulus lah, moga-moga nggak lulus itu. Lulus dia. Alhamdulillah. Sekarang udah di-let call Pak. Mudah-mudahan. Sebulan Pak, dia di Magelang, berangkat. Istri saya pikir saya udah gila. Ambil mobil keluar sendiri, putar, pulang sama terus. Akhirnya sudah tidak kuat, saya telepon. Nah, enggak, saya panggil supir sama kakaknya dia. Kebetulan kakaknya waktu itu sekolah di Korea. Ada libur dari Korea. Kamu dua, jemput adikmu. Suruh jemput di Magelang.
Ya, rupanya pembinanya dia lah kolonel Angkatan Darat, telepon saya malam-malam itu. Pak, jangan jangan dibawa pulang lah. Kalau memang Bapak tidak senang di Angkatan Laut, biar dia pindah di Angkatan Darat aja. Kan zaman itu kan Masih bisa pilih-pilih. Enggak, udah gini-gini dia kasih nasihat sama saya. Akhirnya terus itu sekarang ya. Alhamdulillah berjalan. Ya, sudah jadi counterpart saya suka berdebat sama saya. Iya. Ya. Karena kalau saya ngomong begini, gini loh. Itu kan zaman Bien. Jadi kita ini para senior kadang-kadang masih merasa diri paling benar ya. Kita lupa program muda sekarang sudah berkembang kayak begitu. Jago-jago semua Pak. Saya masih bicara buku kalau kita punya Allied Tactical Procedure ya, ATP. Kita dulu pakai zaman saya sampai terakhir itu baru mod 2C, ATP-C ya. Mereka sekarang sudah sudah banyak berubah. Kita masih berpikir, ini saya kadang-kadang lihat para senior itu kalau sudah ngomong, wah kamu ini sudah lupa, sudah 20 tahun kau pensiun, dalam hati saya tapi ya. Sudah 20 tahun ada apa kamu ngomong? Dia lebih ketawa dia itu, balik kanan ketawa. Bahkan, mohon maaf, ini Bapak sudah paripurna, tapi Bapak masih berkarya. Bapak juga saya lihat ada grup juga IEMS ya, Bapak menjadi founder di situ. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan saya nih. Sebagai tokoh Angkatan Laut dan sebagai tokoh TNI sebetulnya. Sebentar lagi ada suksesi Panglima TNI. Suksesi Panglima TNI. Jadi Panglima TNI akan ganti karena memang Marsikal Hadi Cahyanto akan segera pensiun. Bapak punya pandangan seharusnya yang terbaik menurut konstelasi politik dan konstelasi geopolitik global sekarang seperti apa? Figurnya Pak? Ya, saya akan mulai lagi, selalu saya akan mulai, pembelian Panglima TNI itu adalah hak prerogatif Presiden. Ya. Yang kemudian Presiden ajukan ke DPR, kalau disetujui jadi. Kalau tidak disetujui ya diajukan lagi. Begitulah kira-kira. Sekarang konon ya kita lihat di medsos atau yang saya tanya juga sama kemarin oleh Kompas TV, yang menguat dua, ya. Berbagai alasan dipakai. Ada, saya lihat Pak Agung waktu itu juga ngomong, wah ini harus Angkatan Darat aja, nanti baru darat lagi, baru laut, untuk menyiapkan pemilu. Nah, ini alasan saya, menurut saya kurang pas. Ya. Nah, kenapa? Apakah kalau pemilu itu harus Angkatan Darat? Sekarang ini masalah COVID lebih hebat dari itu Panglima Udara. Terus, wah ini pemilu kemarin juga udara juga. Udara juga, itu nggak apa-apa. Ada, tapi kan itu persiapan sudah mulai kan ada mungkin demo macam. Wah itu kan tugas polisi. Ada apa dipikir bawa Angkatan Darat ikut-ikut begitu? Kalau polisi sudah nggak. Itu domainnya Kamtibmas Pak ya? Iya, orang demonstrasi awal-awal gini masa tentara suruh turun. Kan enggak, itu tugas polisi lah. Jangan itu bukan alasan lah, ya dong. Dan kita lihat sekarang yang penting kan, kita lihat dari umur lah, ya. Saya bilang, saya tidak kenal Pak Andika, kasar, tapi saya tahu lewat medsos, lewat YouTube, saya lewat TV, orang ini hebat. Cara ngomongnya ini orang pemimpin yang berkarakter lah. Siapa Pak? Pak Andika. Pak Andika Perkasa, oke. Tapi umurnya kan 1 tahun. Kasal masih 2 tahun. Pak Yudo Margono. Ya. Lebih baik kasal saja. Nanti 2023 kalau mempercayakan sama Angkatan Darat karena pemilu atau apa kepentingan politik, ya silakan aja. Gitu. Tapi jangan terbilang wah bisa darat baru laut. Ya, nggak ada dasar hukumnya juga. Unsurnya apa itu kan? Dan itu tidak melihat bagaimana situasi negara sekarang ini. Dan saya bilang, oh kan ada Papua. Kembali lagi saya bilang, itu Papua itu tugas polisi. Apalagi sekarang dibilang teroris. Kalau di sana terjadi deklarasi merdeka dengan separatif, itu TNI yang maju. Tapi kalau kita sudah bilang teroris, pengacau, polisi lah. Bawa tentara backup, boleh. Tapi itu kan sebenarnya tanpa perlu pun polisi punya kemampuan. Kita lihat Brimobnya hebat-hebat, senjata juga hebat. Ya toh. Persoalannya kita mau selesaikan atau enggak, itu aja.
Iya, iya, iya. Ya, masa orang sekelintir 100 orang masa kita nggak bisa selesaikan? Iya, iya. Lu lihat Poso tuh, hanya anak 20-an orang bertahun-tahun loh. Baru setelah kirim Mariner kemarin Denjaka ya habis juga, tapi masih ada sisa juga itu. Tinggal mau kita tunda itu kan. Nah, kemudian kita lihat situasi negara sekarang yang paling berat adalah ada dua yang saya bilang. Satu COVID. Ya. Ini belum selesai dan lama selesai. Ada yang bilang, wah harus kasih angkatan lebih tegas untuk ya, mau kasih dari manapun namanya melawan virus ini bukan begitu, bukan karena lengan apa kekar kuat gitu bisa lawan, enggak bisa. Ya. Bukti selama COVID sudah 2 tahun, hampir jalan 2 tahun, mau jalan 2 tahun ini panglimanya Pak Hadi. Tadi saya baca beliau bersama Walubi turun dengan serbuan besar-besaran 1 juta vaksin umpamanya. Kemarin dua minggu lalu Kasal dengan serbuan COVID untuk Tanjung Priuk, Tanjung Mas Semarang, Tanjung Perak juga. Jadi itu bukan tergantung bahwa siapa Kasat atau dari Kasal. matra apa gitu ya. Siapapun jadi pemimpin selama ada. Dan ingat ya, Laksamana Yudo pada saat COVID mulai menyerang, beliau diperintahkan mendirikan Wisma Atlet. Ya, ya. Dan dia berada di situ dan mengoperasikan itu sampai sudah settle, baru diserahkan ke Pangdam. Ya, ya, ya. Baru selesai dari situ, sudah ada perintah lagi menjemput di Natuna dari Wuhan dengan Hercules. Ya. Hercules. Itu Pak Yudo Pak ya waktu itu. Dia nunggu di situ, tidur di situ. Dia di Natuna berminggu-minggu. Dari situ dia menyiapkan rumah sakit COVID yang di Galang. Ya, ya, ya. Untuk kapal pesiar yang Lego Jangkar. Dia menjemput sendiri. Pindahkan. Jadi kalau dari COVID, Yudo juga pengalaman COVID sudah berkali-kali. Belum lagi kita bicara fluktuasi di Laut Cina Selatan. Meskipun itu bukan kita ya. Itu urusan Amerika sama. Tapi spill overnya pasti. Tapi ada limpahan. Ya, ya. Tapi yang jelas yang sudah jadi faktual di kita adalah pencurian ikan itu. Ya, itu harusnya tidak boleh menyerahkan kepada angkatan laut sendiri saja atau TNI sendiri. Diplomatik kita dengan China harus kita lebih keras lagi gitu loh. Ya, jika berjalannya dua. Salah satu mungkin yang kita bisa pakai, teman dari China ya, kalian ini punya investasi banyak Indonesia. Ya, tolonglah kali ini kalian jangan macam-macam lah, jangan mengalami. Sudahlah, tarik itu kapal-kapal kamu dari hak zona eksklusif Indonesia. Kan bisa, itu diplomatik. Gitu. Ya. Jangan kita biarkan TNI sendiri. Ya, kalau TNI kita sendiri bersama-sama bahwa kita mengerahkan kapal kita, kehadiran kita di Laut Cina Selatan lebih banyak lagi dan menunjukkan isyarat bahwa kita nggak main-main, ditambah dengan diplomatik yang bagus, bisa reda ini menurut saya. Yang kedua, masalah maritim ini kan sangat banyak ya. Jadi saya kemarin kan ulangi lagi bilang, kita pada saat Pak Jokowi mulai kampanye lah ya, sampai yang paling fenomenal adalah pada saat pelantikan Presiden 2014 di DPR. Saya tidak akan lupa pidato itu karena sebagai orang mantan perwira angkatan laut ya. Kita sudah terlalu lama memunggungi laut. Sudah saatnya kita kembali ke laut. Jale Seva Jaya Mahya. Itu pidato yang saya tidak akan lupa. Merinding. Inilah starting point kita menjadi negara maritim yang besar, menurut saya saat itu. Ya. Diikuti lagi dengan deklarasi poros maritim dunia dan tol laut. Wah, hebat-hebat nih konsep. Betul-betul hebat. Kemudian berkembang menjadi 5 pilar poros maritim dunia. Pilar per pilar kita lihat. Kita tuh apa yang sudah jalan sekarang dari 5 pilar itu? Mungkin sudah jalan nggak diumumkan, tapi secara rakyat melihat ini nggak. Belum efektif. Ya. Tol laut dimulai dengan Menteri Perhubungan Pak Yonan, langsung dia tanggapi dengan membangun beberapa dermaga di daerah terpencil.
ya toh. Terus dia diganti banyak. Ini berlanjut enggak? Tol laut ini bukannya bikin pelabuhan, yang nomor satu bikin kapalnya. Yaitu sejujur saya pernah menghadap Pak Yusuf Kalla, Wapres waktu itu. Dia datang ke kediaman dan beliau terima saya. Saya sempat ngomong begini, saya dengar tol laut ini akan membangun sekian ratus kapal, ya, untuk insuler ini. Mungkinkah, dia bilang, 30% saja atau 40% kapal ini dibuat dalam bentuk model tipe LST, landing ship tank. Karena di daerah pulau-pulau terpencil belum ada yang punya dermaga. Ya, dengan landing ship tank, kapal ini bisa memantai langsung dan membuka pintu, terjadilah pasar di situ, jual beli di situ. Dan itu saya praktekkan waktu saya Kasal, yang sebenarnya mobile market itu. Jadi tank deck itu diisi dengan toko-toko, terus sampai sana dia jual barang dengan harga yang murah, dia beli barangnya rakyat itu, untuk ikan, pisang, terserah lah, dibawa lagi ke Manado, dijual di Manado. Malah saat itu saya yang pimpin tuh bintang 1. Dan pesan saya kalau dia jual kemana ya, selama ini rokok atau kita di Manado katakan 10 perak. Soalnya di Miangas sana tuh harganya 20 perak. Sebaliknya ikan di Manado, Cakalang tuh 15.000, di Miangas mungkin 5.000. Jadi barter begitu ya? Ya 5.000 kan. Ini kamu roba. Harga jual dari Manado ke Miangas kamu turunkan serendah mungkin, karena kamu nggak bayar ongkos kapal. Para KWD ini. Sebaliknya kamu harus beli ikannya dia lebih tinggi dari itu. Jadi pendapatannya naik, pengeluarannya kurang. Berarti untungnya besar. Ya. Nanti kalau dia sudah mulai hidup, sudah ekonominya hidup, bangun dermaga. Kalau sudah dermaga, ada ekonomi, pelayaran swasta mau masuk. Sekarang kalau saya masuk cuma angkat 5 kopra untuk apa? Kalau saya masuk angkat 100 ton kopra, baru saya masuk. Gitu. Nah itu. Tapi mana jalan kayak? Jadi itu belum terrealisir 100% saya bilang. Kemudian kita lihat faktual di lapangan, masih ada pencurian ikan, masih ada illegal lodging, lebih ilegal senjata gelap dan narkoba yang kemarin paling banyak ketemu narkoba berton-ton tuh ya. Karena apa? Saya selalu bilang narkoba masuk dalam jumlah yang besar itu bisa juga merupakan proksi, salah satu jenis asymmetric warfare untuk merusak generasi kita. SDM, Jadi masih banyak di laut ya. Setelah Perang Dunia Dingin itu kan orang mulai bergairah lagi bangun ekonomi, itu center of ekonomi di Atlantik bergeser ke Pasifik. Sehingga kita mengenal Pacific Basin itu ya. Semua perdagangan laut, lewat laut, dari barat ke timur dan sebaliknya, vice versa ya. Terutama di Asia Timur yang hidup pakai Korea Selatan, Jepang, China ini, pasti lewat Indonesia. Sea lane of trade dan sea lane of communication ada di Indonesia. Sehingga saya katakan center of gravity ekonomi bukan di Pasifik, tapi di dalam Indonesia. Something happen di laut kita. Jadi artinya Bapak tadi saya simpulkan butuh pimpinan TNI yang menguasai itu. Ya paling tidak yang memahami itu dan secara kita objektif dia masih 2 tahun lagi. Ya, secara usia, waktunya cukup. Dia sudah diberi pengalaman menangani COVID. Dan pernah memimpin 3 matra juga. Ya, Kogab yang 3 angkatan. Jadi dan orangnya kan saya tahu tuh, orangnya tuh karakter Kasal kita sekarang ini bukan main. Jujur. Low profile juga, Pak. Low profile. Jarang muncul. Ya, saya bilang, kalau tradisi kita setiap Kasal tuh baru dia memaparkan apa ke depan kita ini kepada para seniornya. Selalu ditutup kalau kita termasuk saya, kalau tutup mohon masukan saran. Pak Yudo masih nambah satu yang saya terkesan kemarin. Mohon kami ditegur bila ada yang salah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya. Anak saya cerita, istrinya asal kan polisi, aktif, Letnan Kolonel. Oh, Polwan, Pak? Letnan Kolonel polisi. Polwan, oke.
Itu waktu Pak Yudo komandan satuan atau komandan kapal aja lah, dari komandan kapal. Kalau hari Sabtu Minggu, suami istri itu datang ke kapal bawa pisang goreng bawa makanan. Bagaimana dia kedekatan dia dengan Abu Wad. Ini saya harus angkat juga nih Pak Yudo ini, karena beliau susah sekali Pak Diano Pak. Bahkan Panglima Armada sekalipun yang sudah bintang 2 ya, Panglima Armada loh, masih ke pangkalan di mesti nyebrang pakai skoci ke itu pangkalan angkatan laut armada itu hanya bawa sekedar bingkisan kecil, pisang goreng atau roti. Kenapa di kapal itu kan ada yang tidur dalam, ada yang jaga, tidak pernah nol, pasti ada orang di situ. Itu yang dibantu, diperhatikan. Nah, itu yang saya bilang juga, guru saya mengajari saya itu Laksamana Arifin almarhum. Ken selalu lihatnya ke bawah, bukan ke atas. Luar biasa. Baik Pak, terima kasih Pak. Luar biasa ini. Terima kasih. Nanti kalau ada Pak, saya pengen wawancara Pak Yudo juga, karena publik pengen tahu juga ini Pak, seperti apa sosok Yudo ini. Karena bagi saya bukan untuk mempromosikan siapa-siapa, tapi publik perlu tahu sosok Kepala Staf Angkatan Laut sekarang. Itu mungkin lewat Dispenal ya. Dispenal nanti pendekatan Dispenal. Bapak terima kasih waktunya. Terima kasih, saya terima kasih juga. Nanti ini Pak, ini belum selesai sebetulnya. Kapan ada isu apa selama itu saya siap lah. Baik, saya terima kasih juga ini Pak, ada souvenir dari Bapak. Dan saya selalu mengulangi, saya katakan apapun yang saya sampaikan tidak bermaksud menjelekkan orang, tidak mendeskripsikan orang, memberikan pencerahan, menyampaikan informasi menurut akademik dan empiris. Itu. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, sahabat Indonesia, demikian pembicaraan panjang kami dengan Laksamana Ken Sondah. Saya sering menyebut Laksamana Ken, saya mendapatkan souvenir. Beliau luar biasa, ingatannya sangat masih kuat gitu. Saya tanya, usia 73 tahun. 73, bentar lagi. Masih kuat detail-detail memori-memori masa lalu. Ternyata kuncinya waktu saya di belakang itu ada tumpukan TTS Kompas. TTS Kompas ya. TTS. Minum kopi, isi. Itu mengasah ingatan kita selalu menjadi pikun. Dan Kompas itu kan ada jawabannya di belakang. Kita lupa, kita nyontek juga. Jadi ingat. Baik Bapak, terima kasih. Demikian perjalanan tokoh bangsa ini mudah-mudahan menjadi pencerahan. Sekali lagi tidak ada yang ingin kita serang atau siapa, tidak ada. Beliau hanya memberikan pencerahan berdasarkan kajian akademis, dan yang kedua beliau mempunyai rekam jejak panjang, jadi beliau mempunyai kepedulian untuk memberikan kajian secara empiris, karena itu beliau sangat layak mendapatkan itu. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ken menjadi inspirasi buat Indonesia. Sampai ketemu lagi.